Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilanda Mediko dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Al-Azhar Indonesia. Kali ini sebagai pengumpulan tugas akidah akhlak, saya akan sedikit menjelaskan mengenai 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dapat kita ketahui bersama, bahwa Allah adalah pencipta yang sangat-sangat sempurna. Jadi itulah sebabnya Allah juga mempunyai beberapa sifat wajib yang pasti sudah terdapat pada Allah dan tidak mungkin dimiliki oleh siapapun makhluknya. Sifat wajib yang pertama yaitu wujud. Wujud dalam bahasa Indonesia bermakna ada, jadi itu bermakna Allah sudah pasti ada dan mustahil tidak ada. Karena yang dapat kita lihat sekarang, sudah ada bumi, sudah ada semesta, dan semuanya itu terjadi karena Allah Maha Ada, Allah yang pertama kali ada. Dan sifat wajib yang kedua yaitu kidam. Kidam artinya adalah dahulu atau awal. Mengapa disebut demikian? Karena Allah menjelaskan kepada kita semua di Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang bermakna dialah Allah yang awal dan yang akhir. Itu bermakna semua penciptaan yang ada di sini berawal dari Allah dan Allah lah yang utama untuk menciptakan semuanya. Yang ketiga ada bako. Bako artinya adalah kekal. Maksudnya di sini adalah jika seluruh makhluk hidup di dunia ini bersifat hanya sementara dan pasti juga akan musnah, tetapi berbeda dengan Allah, yaitu Allah tidak akan pernah binasa, Allah kekal, Allah selama-lamanya. Untuk sifat wajib yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi. Mukhalafatul lil hawadisi ini artinya adalah berbeda dengan ciptaan-ciptaannya. Jelas pasti Allah adalah pencipta yang maha sempurna. Jadi pasti pencipta adalah yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaannya. Dalilnya terdapat pada Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang berarti Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Sifat wajib kelima yaitu ada qiyamuhu binafsihi, maksudnya adalah Allah berdiri sendiri, Ya, Allah berdiri sendiri, jadi itu bermakna bahwa Allah tidak mempunyai penanding, Allah tidak mungkin memiliki atau sekutu, atau contohnya dia memerlukan bantuan, Allah tidak membutuhkan itu. Itu dalilnya sudah tertera pada Quran surah Al-Ankabut ayat 6 yang bermakna sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Allah yang maha kaya, jadi Allah tidak memerlukan bantuan siapapun. Nah, untuk sifat wajib yang keenam yaitu adalah wahdaniyah. Wahdaniyah artinya adalah esa dan tunggal. Maksudnya di sini adalah Allah tidak memerlukan bantuan siapapun, Allah esa dan tidak mempunyai sekutu apapun. Wajib yang ketujuh yaitu adalah kudrat. Kudrat artinya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya di sini adalah Allah pasti jelas berkuasa atas semuanya di bumi dan di alam semesta, dan tidak mungkin ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas pada Quran surah Al-Baqarah ayat 20 yang artinya adalah sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan ada iradat, artinya berkehendak. Jadi di sini sudah dijelaskan ya bahwa Allah Maha berkehendak, artinya semua yang terjadi di bumi ini Allah menciptakan semuanya, Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya itu atas kehendak Allah. Dan dalilnya sudah tertera pada Quran surah Hud ayat 107 yang artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Yang kesembilan ada ilmun. Ilmun artinya Allah maha mengetahui. Sudah pasti Allah maha mengetahui karena semuanya yang di sini atas kehendaknya, semua di sini diciptakannya, jadi mustahil Allah tidak mengetahui apapun. Bahkan ilmun, sifat Allah ini sudah sangat-sangat banyak dijelaskan pada Quran. Terutama ini di sini ada Quran surah Al-Kahf ayat 16 yaitu dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kemudian yang ke-10 ada hayat.
Hayat artinya adalah hidup dan tidak mati ataupun musnah kekal. Ini sangat jelas sekali bahwa Tuhan pencipta segalanya tidak mungkin mati, tidak mungkin menyerupai makhluknya. Jika makhluknya itu binasa, musnah pada waktu yang sudah ditentukan, tetapi mustahil terhadap penciptanya. Kemudian di sifat wajib yang ke-11 yaitu ada sama yang bermakna mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah pasti mendengar apa yang dikatakan oleh makhluknya, dan bahkan semuanya, seluruh alam semesta ini sudah pasti Allah mengetahui dan mendengarnya. Ini juga terdapat dalilnya di Quran surah Al-Maidah ayat 76, yaitu dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah tuh sudah pasti mendengar ya teman-teman ya, dengan diucapkan maupun disembunyikan di dalam hatinya. Kemudian yang ke-12 ada basar. Basar artinya melihat segala sesuatu. Selain Allah tadi yang ke-11 sifatnya sama, yaitu mendengar, Allah juga basar. Basar artinya maha melihat, dan penglihatan Allah itu sangat-sangat tajam ya. Allah bisa langsung cepat ya untuk melihat apa yang dilakukan oleh makhluknya. Dalilnya terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 18, yaitu Allah melihat atas apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang ke-13 yaitu ada kolam. Kolam artinya Allah bisa berbicara atau berkata secara sempurna dan tanpa bantuan apapun. Hal ini juga dijelaskan kepada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 143, yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Di sini jelas bahwa Tuhan pernah berbicara langsung kepada Nabi Musa, tetapi Tuhan juga bisa berbicara dengan kita, tetapi melalui nabinya. Kemudian yang ke-14 ada Qadirun. Qadirun artinya maha kuasa, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 20. Hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinar itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Baik ya. Kemudian yang ke-15 ada muridan. Muridan itu maknanya adalah jika Allah sudah berkehendak sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Siapapun tidak bisa. Allah sudah berkehendak, maka nabi, malaikat, makhluknya apalagi nggak bisa menolaknya. Terdapat pada Quran surah Hud ayat 107, yaitu artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada sifat wajib yang ke-16, ada alimun. Alimun artinya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini sudah dapat langsung dipahami ya, jadi saya langsung ke dalilnya. Ini sudah terdapat di Quran surah An-Nisa ayat 176, yang artinya, dan Allah maha mengetahui sesuatu. Yang ke-17 ada hayyun. Hayyun yaitu adalah hidup. Jadi Allah itu adalah zat yang maha hidup, tidak mungkin mati, tidak mungkin musnah. Jadi selama bumi ini ada maupun bumi sudah ini tidak ada, tetap Allah maha hidup. Dalilnya sudah terdapat pada Quran surah Al-Furqan ayat 58, yang mengatakan bahwa, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. 18 teman-teman, sami'an. Sami'an artinya adalah mendengar. Sama ya. Jadi Allah sudah pasti dapat mendengar semua apa yang dikatakan maupun disembunyikan oleh makhluknya di dalam hati, dan semuanya alam semesta ini benar-benar didengar oleh Allah SWT. 19 ada basyiran. Basyiran artinya maha melihat,
Jadi Allah itu maha kuasa, Allah maha besar. Jika Allah bisa maha mendengar, maka Allah juga maha bisa melihat semua yang dikerjakan oleh umat-umatnya. Kemudian yang terakhir ya, ada mutakalimun. Mutakalimun artinya berbicara. Sama dengan kolam, tetapi ya mutakaliman ini artinya Allah berfirman. Jadi Allah sudah pasti ya berkomunikasi dengan makhluknya. Jika dengan manusia, Allah berkomunikasinya melalui kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Nabi. Baiklah teman-teman, jadi itulah semuanya 20 sifat wajib Allah yang wajib kita imani sebagai seorang muslim. Jadi jika kita benar-benar mengetahui 20 sifat wajib Allah, insya Allah kita benar akan dekat dengan Sang Pencipta. Jadi sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon komentarnya di kolom komentar maupun teman saya bisa menghubungi saya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.